Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share cara untuk mengganti data diri ataupun merubah biodata ataupun update data diri di akun prakerja. Karena banyak nanya dan banyak juga yang belum paham kayak mana sih Bang cara ubah data diri yang salah kita input di akun prakerja kita. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya kalian share ke kawan-kawan kalian juga ya. Oke ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, di sini aku bakal kasih cara untuk merubah data diri. Nah, buat kawan-kawan bingung kayak mana sih Bang cara ngerubah data diri. Tapi ada satu hal yang mesti kalian tahu bahwasanya ini bukan berarti merubah yang nggak bisa dirubah. Jadi misalnya gini, ada beberapa fitur yang nggak bisa diubah gitu, dan ada beberapa data diri yang nggak bisa kita ubah. Jadi di sini aku akan ngasih detailnya apa yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah, dan apa aja syarat dan ketentuan untuk bisa mengubah data diri di kartu prakerja ya. Dan kemudian banyak juga yang nanya tentang link pendaftaran atau apa. Jadi yang bisa aku sarankan, kalian cek aja di Instagramnya prakerja.go.id yang ada checklist biru ini. Selain dari ini hoax gitu ya, dan jangan mudah terpengaruh dengan link-link pendaftaran lainnya, karena itu hoax gitu. Yang asli hanya ini, www.prakerja.go.id ya, ini yang real, ada badaknya kalau gue bilang. Oke, jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke ya. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh cara merubah data diri ataupun mengupdate data diri di akun prakerja, baik itu yang salah ataupun ada yang memperbarui gitu ya. Oke, tapi satu hal yang mesti kalian tahu, di sini ada beberapa hal yang bisa diubah dan nggak bisa diubah seperti bilang tadi. Nah, jadi kita langsung aja ke akun prakerja kita. Oke, ini punya saudaraku. Jadi dia ingin update data diri dia. Nah, seperti gue bilang tadi, ada beberapa hal yang bisa diubah dan nggak bisa diubah di data diri kartu prakerja kita. Sebagai contoh, alamat email. Alamat email ini nggak bisa diubah. Sampai kapanpun nggak bisa diubah. Kecuali pihak prakerja mengeluarkan fitur baru gitu. Tapi untuk sampai sekarang di gelombang 14, fitur untuk merubah alamat email nggak bisa. Itu sama juga dengan nama lengkap. Nah, nama lengkap ini juga nggak bisa kita ubah ya. Jadi ini sebenarnya nama lengkap ini kita nggak ada input, dia diambil otomatis dari data di Dukcapil. Nah, mungkin ada yang bilang, Bang, nama aku salah gini-gini. Nah, itu memang udah dari sononya, udah dari database di Dukcapil, jadi nggak bisa kita ubah. Jelas ya, jadi untuk nama lengkap itu otomatis dari Dukcapil. Andai kata memang salah, kalian harus memperbarui nama kalian di Dukcapil. Barulah biasanya otomatis digenerate ulang oleh kartu prakerja. Oke ya. Nah, jadi di sini ada beberapa juga yang masih bisa kita ganti. Nah, umumnya yang bisa diganti itu hal yang bersifat updating. Sebagai contoh, jenis pendidikan gitu. Oke, misalnya kalian ketika mendaftar, kalian statusnya masih SMA, kemudian berjalan waktu kalian mungkin kuliah gitu ya, mau itu diploma ataupun S1. Jadi setelah lulus kalian bisa update data diri kalian. Jadi data diri ini bisa kita ganti khusus untuk yang pendidikan terakhir. Kemudian jenis kelamin juga bisa. Nah, kemudian juga status perkawinan. Nah, ini yang paling umum biasanya. Status perkawinan mungkin pas daftar masih jomblo gitu ya. Kemudian beriring waktu berjalan udah bisa nikah gitu. Jadi berubah menjadi status perkawinannya menjadi kawin gitu. Atau ada juga yang statusnya kawin, cerai hidup atau cerai mati. Ya, jadi bisa diubah. Kemudian jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan ini mungkin bagi kawan-kawan yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, mungkin aja gitu anggota keluarganya ada 2 gitu. Satu anaknya mungkin sudah nikah, otomatis kan dia keluar dari tanggungan si kepala rumah tangga. Jadi bisa juga diubah. Kemudian status kebekerjaan. Ini juga bisa diganti. Jadi misalnya mungkin kawan-kawan awalnya daftar daftar ingin meningkatkan skill gitu, statusnya pekerja,
kemudian kena corona, di PHK juga bisa diganti. Dan ada juga yang nanya, Bang, di daftar prakerja ini apa hanya mereka yang nganggur? Enggak. Karena apa? Status prakerja ini juga diperuntukkan untuk kawan-kawan yang ingin meningkatkan skill. Jadi bukan hanya untuk yang menganggur. Jadi jelas ya. Oke, kemudian alamat juga bisa diganti. Alamat ini kan nggak nutup kemungkinan kita pindah-pindah domisili gitu. Misalnya kita ikut suami nikah gitu kan, otomatis kita juga ganti domisili. Nah, ini juga bisa diganti dengan catatan KTP kalian harus juga udah diganti ya. Karena apa? Di sini jelas alamat sesuai KTP. Jadi misal KTP kalian belum ganti, kakaknya udah diganti gitu kan, ikut yang mana? Misalkan ikut aja yang KTP gitu ya. Karena apa? Di sini yang kita upload itu hanya foto KTP, bukan foto kakak. Jadi aku sarankan kalau kalian nggak sinkron antara alamat di KTP dengan kakak, ikut aja dengan KTP gitu ya. Kemudian topik pelatihan. Nah, topik pelatihan ini juga bisa kalian ganti ya. Oke, dan ini yang sering para nanya, kayak mana sih Bang ganti foto KTP? Ya, jadi kalau untuk KTP juga bisa kalian ganti. Karena apa? Ada beberapa orang yang mungkin nggak lolos itu dikarenakan KTP-nya tuh burik, nggak jelas. Nah, kusarankan gitu ya, kusarankan kalau misal KTP-nya burik, nggak jelas, kalian ganti aja dengan KTP yang baru gitu. Supaya apa? Supaya lebih jelas mungkin kalau didata sampai pihak prakerja. Walaupun nggak nutup kemungkinan ada kawan-kawan kan mungkin yang KTP-nya burik, lecek, nggak jelas, tapi lolos. Ya itu mungkin hoki dia gitu ya. Nah, di sini aku bakal kasih caranya langsung ya. Jadi sini aku bakal ubah datanya. Oke, yang pertama jenis kelamin tetap masih perempuan dia. Kemudian pendidikan masih SMA, dia nggak lanjut kuliah gitu. Status perkawinan juga belum kawin. Jumlah tanggungan masih 0. Kemudian status kebekerjaan dia masih nganggur. Kemudian topik pelatihan. Nah, untuk topik pelatihan ini kalian bebas pilih mana yang memang kalian minati gitu ya. Oke, kemudian aku bakal upload KTP. Oke, udah berhasil upload KTP. Kemudian aku isi sesuai domisili tempat tinggal kita gitu ya. Nah, kemudian ini alamat sesuai KTP. Di sini aku biasanya ngetik hanya desanya aja gitu. Kalau misalnya ngetik dusun aja boleh Bang, boleh. Kalau misalnya kalian ngetik lengkap juga boleh gitu. Tapi aku biasanya hanya desanya aja gitu. Oke, setelah itu kita checklist, kemudian kita klik submit. Nah, dia bakal muncul lagi seperti ini pernyataan pendaftar. Jadi kita klik aja sesuai ya. Apa kalau misalnya kalian direksi apa enggak? Kalau itu klik tidak. Gitu. Apa kalian nganggur apa enggak gitu. Nah, nanti dia bakal masuk konfirmasi nomor NIK. Kita klik ya. Kalau memang udah sesuai gitu ya. Oke, barulah terakhir kita klik gabung. Oke, ini persetujuan prakerja, kita klik ya. Kita scroll ke bawah. Oke, sedang dievaluasi. Oke ya, udah berhasil. Nah, itu cara mengupdate-nya. Kemudian ada juga yang nanya, Bang, kok aku nggak muncul menu update-nya? Nah, di sini aku juga bakal bahas seperti bilang tadi, syarat bagaimana cara mengupdate data diri di akun prakerja kita. Ya, jadi kawan-kawan sebelumnya harus sudah mendaftar ya, sudah mendaftar di akun prakerja. Oke Bang, aku daftar. Nah, satu lagi syarat yang harus kalian siapkan yaitu ini hanya berlaku untuk kawan-kawan yang sudah mendaftar di gelombang 1 sampai gelombang 11. Yang dimana kawan-kawan akunnya harus sudah daftar di tahun 2020 ya. Kalau yang di tahun 2021 ini otomatis nggak bakal muncul. Kecuali pihak prakerja memunculkan fitur untuk update. Tapi untuk sementara yang bisa mengupdate itu hanya kawan-kawan yang daftar di gelombang 1 sampai gelombang 11 yang lolos gitu. Ya, jadi otomatis hanya bisa di akun di tahun 2020. Dengan catatan di tahun 2020 itu dia sudah menyelesaikan pendaftaran. Ya, sudah menyelesaikan pendaftaran baik itu
sudah klik gabung ataupun belum gabung. Tapi kalau misalnya pendaftaran belum selesai, sebagai contoh masih di tahap ngisi biodata, ngisi nomor HP, itu belum selesai, dan juga belum menyelesaikan tes kemampuan dasar, itu nggak bisa muncul menu update-nya ya. Jadi akun 2020 yang sudah selesai pendaftaran sampai tahap klik gabung atau tidak gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih di akunnya kelahiran 2021 tidak bisa update, kecuali nanti ke depan mungkin ada dikeluarkan fitur update data diri. Nah itu baru bisa gitu ya. Oke, kemudian juga aku bakal jawab Bang, kalau misalnya lah alamat aku salah ketik nih, ini buat kawan-kawan yang di tahun 2021 gitu ya, ada yang nanya gitu di YouTube aku gitu. Jadi kalau misalnya lah alamat aku salah gitu Bang, tertulis satu huruf beda gitu, lolos apa nggak lolos? Kalau itu aku nggak bisa bilang gitu ya. Kalau misal dibilang kemungkinan lolos masih ada gitu ya, walaupun ini nggak pasti gitu. Kenapa? Karena faktor untuk alamat gitu ya, untuk faktor alamat itu mungkin sifatnya fleksibel gitu. Kenapa fleksibel? Seperti bilang tadi, kita kan bisa pindah-pindah domisili gitu ya. Mungkin awalnya kita di domisili A, kemudian kita pindah ke B. Nah itu kan kalau misalnya fitur yang nggak dibuka, otomatis kita nggak bisa ganti kan. Nah menurut aku kalau untuk faktor salah penulisan alamat itu kayaknya masih bisa ditoleransi gitu. Yang jadi masalah misalnya itu kalian di bagian ini mungkin ya, kalau menurut aku di status kebekerjaan ya, status kebekerjaan itu. Nah karena apa? Mayoritas yang status kebekerjaannya tidak bekerja itu lebih besar peluang lolosnya. Walaupun yang bekerja tetap bisa lolos, tapi mayoritas yang lolos itu yang tidak bekerja. Nah jadi buat kawan-kawan yang sudah terlanjur membuat status kebekerjaannya bekerja, ya aku nggak bisa bilang nggak lolos, karena harapan itu masih ada, karena terbukti ada yang lolos gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang nanya ini Bang, kalau misal KTP-nya jelek gitu, burik ya Bang bilang tadi. Nah kalau itu ada juga beberapa kasus ya, di gelombang 1 sampai gelombang 11 KTP-nya burik, lecek, nggak jelas gitu. Lolos ada gitu, namun terkendala di upgrade e-wallet. Nah, karena apa? Upgrade e-wallet harus KTP-nya jelas gitu, kecuali kalian ingin membuka rekening di bank BNI. Nah itu mungkin kebijakan pihak BNI lah, apakah mau menerima apa enggak gitu. Tapi kalau untuk upgrade e-wallet biasanya susah gitu ya. Jadi kurang lebih itulah tutorial yang bisa aku share. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan kawan-kawan sekalian. Jika ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.